Baik, untuk Around the World kali ini bersama Bu Amel dan juga Pak Robi. Oke, kita di sini akan jalan-jalan kemana? Anak-anak sudah tahu kita akan Around the World kemana? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan ke Qatar. Tepatnya nanti kita akan berbincang-bincang dengan pembicara kita yang luar biasa di daerah Doha. Anak-anak sudah siap nanti apa saja yang perlu disiapkan untuk mengetahui gitu ya Pak Robi ya, bagaimana sekitar daerah sana. Nah, sepertinya menarik sekali nih Pak Robi. Bagaimana nih Pak Robi? Sudah siap untuk Around the World bersama Sobat Mugres yang ada di rumah? Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah siap ya? Nanti apabila pembicara kita menerangkan sekitar Doha, sekitar Qatar ya Pak Robi ya, nanti silakan disimak dengan baik. Nanti pasti ada sesuatu yang spesial dari pembicara kita. Begitu Pak Robi. Nah, sebelumnya di sini Bu Amel kasih bocoran sedikit saja. Nanti di Pak Robi dari awal, pertengahan, dan juga di akhir nanti akan ada kejutan dari Sobat Mugres yang mendengarkan dengan seksama, dan nanti apabila bisa menjawab akan mendapatkan sesuatu yang spesial nih Pak Robi dari pembicara kita. Apa itu Bu Amel? Apa ya kira-kira? Nanti kita akan tanyakan kepada pembicara hebat kita, Kak Arlini. Oke, sekarang sudah siap? Sudah jelas Mbak suaranya? Kita berangkat ke Qatar yuk. Sudah siap ya? Let's go. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Apa ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, suaranya sudah jelas ya? Sudah Kak Arlini. Baik, sebentar. Oke, teman-teman dari Sobat Mugres, di sini sebelumnya Bu Amel akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini nih Pak Robi. Beliau bernama Kak Arlini. Orang mana itu Kak Amel? Orang mana ya kira-kira ya? Yuk mari kita berbincang-bincang sedikit bersama Kak Arlini. Halo Kak Arlini, Halo, selamat Kak sore. Arlini. Halo, selamat sore. Atau selamat siang ini waktu Qatar. Oke, teman-teman, di sana jam berapa nih Kak Arlini ya? Masih jam 12 siang. Jadi baru selesai sholat duhur, langsung online. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan atas waktu yang disempatkan ya untuk Kak Arlini bergabung bersama Sobat Mugres yang ada di Gersik tepatnya. Oke. Kak Arlini bisa memperkenalkan diri sebelum kita nanti melewati dan melihat daerah Doha dan juga Qatar. Nah, mungkin untuk perkenalan lebih enaknya dari Mbak Amel deh. Oke. Akan kami kenalkan ya. Di sini Boleh. ada Kak Arlini. Kak Arlini ini, teman-teman, asalnya itu dari Indonesia. Tepatnya di daerah Gersik, yaitu daerah Sidayu. Nah, anak-anak yang pernah ke sana, tahu enggak daerah tersebut? Kak Arlini ini lulusan dari SD Muhammadiyah Sidayu. Ini lulusannya sama loh Pak Robi dengan Bu Amel, sama-sama orang Sidayu. Bedanya kalau Kak Arlini ini sudah go internasional, sudah di Qatar. Kalau Bu Amel masih di Gersik bersama Sobat Mugres. Berarti satu alma mater di SD Muhammadiyah Sidayu. Betul sekali ya Kak Arlini ya.
Iya. Kita sama-sama dari SD Muhammadiyah 1 Sidayu. Kak Arlini melanjutkan SMP-nya. Nah, SMP-nya pun sama dengan Bu Amel. Sama-sama dari SMP Negeri 1 Sidayu. Benar ya Kak Arlini ya? Masya Allah, betul banget Mbak Amel. Iya. Kemudian SMA-nya beliau alma maternya dari SMA Negeri 1 Gresik, Pak Robi. Kemudian melanjutkan di Universitas Erlangga jurusan akuntansi. Begitu Kak Arlini? Yap, betul. 100 buat Bu Amel. Alhamdulillah. Beliau ini luar biasa loh Pak Robi. Selain sebagai ibu rumah tangga dari 3 anak yang luar biasa, beliau juga termasuk penulis buku. Begitu nggih Kak Arlini ya? Ya, untuk mengisi waktu luang saja di sela-sela waktu. Pastinya Mbak Arlini ini suka membaca buku ya, sehingga bisa menulis banyak buku. Wah, pastinya luar biasa sekali nih, menginspirasi saya terutama kaum wanita selain meramut keluarga gitu ya, juga bisa menjadi penulis buku yang handal seperti Kak Arlini. Amin. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini mau langsung jalan-jalan atau gimana nih? Ayo, boleh Kak Arlini, kita langsung saja menuju ke Qatar. Atau mau lihat ini, apa buku-bukunya? Yang boleh. Mungkin adik-adik kan dulu ini mau lihat, atau Bu Amel ada ininya? Sudah ada contoh-contoh dari buku-buku saya, mungkin adik-adik, oh ternyata seneng ya kayak gitu. Mau dari saya? Bentar ya. Oke, sebentar. Kita akan men-share buku dari Kak Arlini nih. Luar biasa sekali. Buku apa saja itu? Kita lihat dari PowerPoint-nya ya. Baik. Sudah bisa dilihat? Oh, ini sudah kelihatan, Kak Amel. Oke, iya di sini Pak Robi. Ada buku-buku yang sudah ditulis oleh Kak Arlini. Betul Kak Arlini? Ya, bersama dengan teman-teman saya. Oke, bisa dijelaskan sedikit Kak Arlini tentang pesan-kesannya nih menjadi seorang penulis dan juga ibu rumah tangga? Kalau untuk menulis itu di waktu luang. Jadi ketika punya anak nomor 1, nomor 2 udah mulai sekolah, otomatis kan ada waktu longgar itu, waktu senggang. Nah, disitulah ketika saya oke lah, coba-coba aja lah, bismillah. Karena dulu waktu masih kuliah, alhamdulillah pernah juga ikut lomba literasi. Ternyata dapat juara 1. Masya Allah, luar biasa. Jadi, ini adalah salah satu dari buku Kak Arlini, luar biasa. Nah, saat itu jurinya dari Jawa Pos kayak gitu kan. Nah, berarti kayaknya ada passion deh kayak gitu. Ya udah, setelah anak-anak mulai usia sekolah, it's okay, coba mengisi waktu luang dengan mencoba menulis gitu. Oke, berarti sudah menjadi hobi ya Kak Arlini ya untuk menulis buku ini ya. Ya, bismillah aja. Jadi istilahnya bukan apa ya? Kalau kita menanam suatu kebaikan, insya Allah nanti pasti kita akan menuai. Nah, kita panen gampangannya gitu. Dan wah, luar biasa ini. Moto dari Kak Arlini semoga ya. Bermanfaat untuk kehidupan nantinya gitu. Judulnya apa saja Kak Arlini? Buku yang sudah diterbitkan? Nah, ini nih Pak Robi. Di slide, anak-anak sudah bisa lihat semua. Ini adalah buku-buku yang dituliskan langsung oleh Kak Arlini. Salah satunya berjudul Perempuan 5 Benua. Buku yang berkisah inspirasi dari 18 penulis di 5 benua. Wow, berarti Kak Arlini ini temannya banyak sekali ya dari beberapa benua. Seperti itu ya Kak Arlini ya? Iya, dan perempuan semua ya. Oh iya, ini ada trik jitu problematika anak. Wah, luar biasa sekali nih Pak Robi. Kemudian ada apa lagi Pak Robi? Ramadan Berkah ala Rasulullah. Oh iya, ada juga buku tentang Ramadan Berkah ala Rasulullah. Kemudian ada Diary Muslimah. Dan juga ada Ulama Pengubah Dunia. Wah, luar biasa sekali Kak Arlini, buku-bukunya sepertinya menarik sekali ya. Lihat judulnya aja pengen baca ya. Iya ya Pak Robi ya. Kemudian ada lagi yuk mengenal profesi.
Buku ini untuk anak-anak juga, mengenalkan berbagai profesi. Kemudian ada melangkah menuliskan kisah. Buku yang ditulis bersama teman-teman Rumbel Literasi Ibu Profesional Asia. Terbitnya tahun 2020 nih Pak Robi. Kemudian ada juga Bumiku Sehat, Aku Gembira. Wah, buku ini ternyata sudah dibaca oleh Pak Sandiaga Uno loh Pak Robi. Wah, luar biasa sekali Kak Arlini. Kemudian ada buku Hidup Asyik Tanpa Asisten Rumah Tangga. Wah, ini menarik sekali untuk Bu Amel nih pastinya. Ada juga Dialog Iman. Kemudian ada Mutiara Inspirasi dari Qatar, terbitnya tahun 2021. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali. Ada berapa tadi Pak Robi buku dari Kak Arlini? Rahasianya apa Kak Arlini kok bisa menulis banyak buku itu? Ya, pokoknya istilahnya kita itu kan mengikat ilmu dengan cara menulis. Jadi ketika adik-adik melihat sesuatu yang kayaknya bagus nih kayak gitu, nanti bisa ditulis, dicatat kayak gitu. Dari situ maka ilmu itu akan terikat. Nah, nanti tinggal kita kembang-kembangkan kayak gitu. Bismillah aja. Kemudian bisa ilmunya di-share kepada pembacanya seperti itu ya Pak Robi ya. Betul sekali. Motonya seperti Kak Arlini tadi, nanti menuai pahalanya seperti itu Kak Arlini ya. Iya. Luar biasa, menginspirasi sekali ini, terutama buat saya ini Pak Robi sebagai kaum hawa. Selain sibuk mengurus rumah tangga, juga luar biasa di bidang yang diminati. Nanti malam mulai menulis Kak Amel. Wah, menarik ini sepertinya. Pengen ya. Oke, sekarang ada video perjalanan kita menuju Qatar yang sudah disiapkan oleh Kak Arlini khusus untuk Sobat Mugres yang ada di rumah. Pak Robi sudah siap? Sudah. Kak Arlini, kita mampir ke Qatar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua, Bapak Ibu guru juga, dan juga mungkin ada ayah bunda yang lagi setia menemani putra-putrinya di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah dimanapun berada. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah diperkenalkan ya sama Kak Amel, sama Mbak Amel. Terima kasih. Dan Masya Allah ternyata kita banyak ini ada beberapa kesamaan istilahnya gitu ya. Oke, adik-adik sudah siap ya untuk jalan-jalannya? Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu ya, agar perjalanan kita lancar dan juga bermanfaat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk kita jalan-jalan ke Qatar. Nah, sebelum kita mulai kita harus tahu di mana sih letak Qatar. Karena kalau perjalanan kita nggak tahu petanya, bisa nyasar. Oke, nah kita harus tahu nih Qatar tuh di mana. Nah, adik-adik bisa lihat. Nah, di sini ada Juanda. Juanda tepatnya di Surabaya. Cukup dekat dengan Gresik. Nah, ketika kita sudah sampai Juanda, kita mau ke Qatar, maka kita ke Hamad International Airport. Nah, itu kotanya berada di Doha atau di Qatar. Qatar ini kecil banget. Negaranya kecil. Kalau sama Indonesia cukup luas banget. Jadi kayak paling ujungnya Pulau Jawa aja sih. Negaranya kecil. Nah, kalau 30 tahun yang lalu mungkin ketika ditanyain di mana Qatar, nggak ada yang tahu, tapi mereka tahu kalau di Saudi gitu tahu. Nah, kalau Qatar sama Saudi seperti apa? Nah, ini Qatar, ini Saudi. Jadi kalau mau ke Mekah, kalau mau perjalanan umroh dari Qatar ke Saudi, selain bisa naik pesawat, bisa juga naik mobil atau naik bus. Pakai travel, naik bus juga bisa.
perjalanan dari Qatar ke Mekah sekitar 14 jam. Kalau tadi dari Surabaya ke Doha, perjalanannya sekitar 17 jam naik pesawat. Nah, oke. Sekarang kita naik pesawat dulu ya. Ini kita anggap kita lagi perjalanan dari Surabaya nih, mau nyampe Qatar. Adik-adik bisa lihat. Oh iya, lupa. Kita naik kendaraan tadi belum baca doa. Nah, Mbak Arli ini mau tahu nih siapa yang hafal doa naik kendaraan. Mbak Amel mau dibantu ya? Siapa nih yang ada adik-adik yang mau udah raise hand nih? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Arlini akan mendapat hadiah spesial dari Kak Arlini, Pak Robi. Iya. Silakan yang bisa raise your hand. Bisa raise hand ya di Zoom-nya. Kemudian nanti operator akan membantu Sobat Mugres yang ingin menjawab. Siapa kira-kira? Ada Safira Davina Putih Arfa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bagaimana Kak Arlini? Betul apa salah ya kira-kira ya? Betul banget. Masya Allah adik Safira. Selamat ya buat adik Safira. Insya Allah nanti ada hadiah dari Mbak Arlini. Hadiahnya pulsa 100.000. Nanti semoga pulsanya bisa buat online ya, buat belajar. Luar biasa sekali. Selamat untuk yang beruntung. Nah, Oh iya Kak Arlini, kira-kira tadi Sobat Mugres itu melafalkan doa naik kendaraan darat atau naik kendaraan udara ya? Nah, kalau doa naik kendaraan, boleh kita pakai gunakan ketika mau di lautan, di darat, ataupun di udara, boleh. Karena di Al-Quran sendiri kan ada dua. Yang subhanalladzi sakhkhara lana, sama satunya lagi, nah itu boleh kita pakai. Gitu. Cuman bedanya nanti ketika pesawat itu naik, atau kendaraan itu lagi naik ke atas, kita pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kendaraan turun, maka kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih informasinya Kak Arlini. Sama-sama. Kita lanjut ya. Nah, kita sudah mau landing nih. Serasa naik pesawat ini. Kan? Iya. Kak Robi pernah naik pesawat belum? Pernah 1 kali. Satu kali, lumayan lah. Kalau Bu Amel belum sama sekali nih Pak Robi. Siapa tahu habis ini bisa berkunjung ke Kak Arlini ya. Amin. Amin. Kita sudah mendarat di Bandara Internasional di Hamad International Airport. Oke. Nah, ini adalah ibu kota Qatar, namanya Doha. Seperti ini, adik-adik bisa melihat cuplikan dari ibu kota ya. Nah, nanti ketika adik-adik melihat sesuatu yang indah atau apa, nanti jangan lupa ya, baca Masya Allah la quwata illa billah. Atau paling minimal, paling sedikit,
Masya Allah. Oke. Nah, dulu Qatar itu sekitar 30 tahun yang lalu mungkin nggak banyak orang kenal. Kenapa? Karena negara ini masih tandus, negaranya itu kering, panas, terus gurun pasir seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak orang tertarik sih ke Qatar kayak gitu. Nah, setelah ditemukannya minyak dan gas, Qatar ini baru dikenal dengan banyak orang di dunia. Jadi Qatar menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Nah, adik-adik kalau dulu orang-orang di Qatar mungkin kerjaannya kayak mencari kerang, mutiara, atau kayak mencari ikan seperti itu. Nah, baru setelah ditemukan minyak dan gas, barulah terkenalnya dengan minyak dan gas. Kita simak ya, adik-adik. Turning a vision into reality is always filled with challenges. When Al Shaheen oil field began its operations in 1994, it contributed to the exponential growth of Qatar's energy sector and ushered in a new era in Qatar's economy. There's no doubt that innovation helped us transform lives, but it's society as a whole that contributed towards our overall development. Today, we represent a company with a new spirit, one that shares a unified vision of the future. A future not just made of workers, but of people with purpose who strive hard every day, where profitability is not measured by value, but rather by sustainability. A future where safety is paramount in the pursuit of excellence, built on commitment, trust, and mutual respect. A future where technology is not only the measure of the quality of our lives, but rather the collective understanding of our human values. A vision where innovation allows us to meet the challenges of tomorrow and exceed all our expectations. We all have a reason to go forth and fulfill our mission, a reason to look up, be inspired, and leave a legacy for future generations. Oke, paham kan dengan bahasa Inggrisnya adik-adik? Bagaimana Sobat Mugdes? Oke, jadi nanti adik-adik dilatih terus bahasa Inggrisnya ya. Kalau misalnya pengen pergi ke luar negeri, pengen suatu saat nanti aku bisa untuk bekerja atau untuk tinggal di luar negeri. Dulu Mbak Arlini juga gitu sih. Dulu pernah punya cita-cita, pengen tahun 2010 pergi ke luar negeri. Ternyata menikah, terus dibawa sama suami ke sini. Alhamdulillah, cita-citanya tercapai ya Kak Arlini ya. Iya, jadi dari sebuah impian yang mungkin kita nggak tahu ya, kita ajukan aja sama Allah apapun cita-cita itu. Nah, Bismillah, kalau Allah ridho, Allah kasih ada waktunya yang terbaik buat kita. Oke, nah di sini adik-adik bisa lihat nih, ini ada foto Emir atau Rajanya Qatar. Namanya Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Nah, Syekh Tamim ini kalau adik-adik lihat, masih muda ya wajahnya. Saat ini usianya Syekh Tamim masih 41 tahun. Mungkin ada ayah bundahnya yang usianya 41 tahun. Nih, ada Syekh Tamim udah bisa jadi raja. Padahal dulu, waktu jadi raja, umurnya masih 33 tahun. Nah, Masya Allah kan? Nah, kalau adik-adik sekarang umurnya berapa nih? Kak Amel rata-ratanya? 10 di Indonesia yang kelas 4 sekarang 10 tahun ya? Sekitar 9-10 tahun Kak Arlini. Oke, berarti 20 tahun kemudian, bismillah ya adik-adik ya, kalian adalah para pemimpin bangsa. Amin. Harus semangat belajarnya. Nah, jadi seorang pemimpin yang apabila dia amanah, pemimpin yang dicintai rakyatnya, pemimpin yang didoakan oleh ulama
seperti itu, nanti insya Allah negara akan berkah. Dan alhamdulillah, Syekh Tamim ini dicintai sama rakyat juga. Seperti itu. Jadi Allah kasih keberkahan, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, kita mau jalan-jalan ke Sileng. Ke Sileng ini ada gurun pasir sama ada laut. Nah, gurun pasirnya ini salah satu destinasi wisata juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin punya hobi, mau hobi ngedun, naik turun dari gurun pasir. Kalau di Indonesia ada gunung, kalau di sini gurun. Nah, terus mau mancing, mau camping juga biasanya di Sileng. Atau mau naik unta juga bisa. Nah, kita tengok ya. Nah, sekarang kita habis dari Sileng, kita perlu perjalanan menuju ke Doha. Nah, perjalanan menuju ke Doha ini diperlukan waktu sekitar 40 menit dari Sileng ke Doha. Kita jalan dulu ke Doha ya. Jangan lupa nanti baca doa dulu perjalanan juga. Terus ini bukan jalan tol, ini jalan biasa, jadi gratis. Ya, tol ya Kak Arin ya.
Oke, tadi mungkin adik-adik lihat di jalanan ada tulisannya pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, di sini di Qatar memang pakainya dua bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Jadi kalau anak-anaknya Mbak Arlini mau belajar bahasa Indonesia, ya otomatis sama orang tuanya belajarnya bahasa Indonesia di rumah. Jadi kalau di sekolah mereka pakai bahasa Inggris terutama gitu. Nah, sekarang kita udah jago berbahasa Inggris ya, Mbak Robi ya. Kalau yang jago bahasa Inggris anak-anaknya sama suaminya. Karena mereka lebih banyak ketemu sama banyak teman kan ya. Oke. Sekarang kita sudah sampai Doha. Adik-adik di sini lihat beberapa foto ini ya. Nah, kalau adik-adik mau tanya, kok lautnya warnanya hijau ya atau warnanya agak biru nih? Nah, nanti bisa ditanyain sama bu gurunya ya. Kalau di sekolah kan ada guru sains atau guru IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, nanti bisa ditanyain tuh, kenapa kok bisa menyebabkan laut warnanya biru atau hijau kayak gitu. Nah, oke, ini ibu kotanya. Kita bisa simak ya adik-adik ya. Ini adalah kapal-kapal yang dahulu dipakai oleh para nelayan untuk menangkap ikan atau mencari kerang mutiara. Dahulu sebelum Qatar menghasilkan minyak. Nah, ini diparkir di sini. Namanya dhow. Adik-adik juga bisa lihat di ujung sana, itu ada gedung-gedung di ibu kota yang tadi kita lihat waktu opening. Nah, di sini pemerintah juga sudah menyiapkan jalannya ini sampai ke gedung situ ada jalan khusus untuk pejalan kaki. Jadi adik-adik bisa jalan sambil olahraga nih, sambil jogging, sehingga biar badan tetap sehat dan kuat sambil menikmati indahnya ibu kota Qatar. Nah, di sini karena tadi dulunya adalah sebagai penghasil kerang mutiara, kerang mutiaranya pun dijadikan monumen di tengah-tengah ibu kota. Masya Allah. Sebentar. Nah, ini tadi kalau kita jalan udah nyampe sini ya. Adik-adik bisa nikmati videonya. Nah, ini salah satu ikon Qatar juga namanya dalah. Dalah itu teapot. Jadi karena orang Qatar suka ngeteh, gampangannya gitu. Bikin teh atau bikin kopi. Nah, ini namanya gitu dalah. Oke, kita lanjut. Nah, yang untuk ini kapal-kapalnya dhow tadi, kalau adik-adik mau ingin merasakan keliling nih di lautan, di kornisnya tadi, di lautannya tadi, bisa di sini disewakan juga. Jadi kita bisa biasanya banyak para wisatawan akhirnya naik dhow keliling, muter aja satu putaran terus balik lagi. Ini saat pameran. Ini untanya asli ya Kak ini ya?
Asli. Jadi pameran di gedung. Jadi unta-untanya pun dibawa. Oh, luar biasa. Ini jalanan ibu kota seperti ini adik-adik. Nah, ini foto dari Emir Qatar, Syekh Tamim tadi. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada pohon. Nah, ini pohon kurma. Ini pohon kurma. Banyak burung-burung yang melintas di udara juga. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut ke video berikutnya, adik-adik kita ganti nih, ceritanya kita jalan-jalan ke pasar. Kalau di Gresik ada pasar tradisional kan ya? Iya, betul. Deket tuh sama SD Muhammadiyah. Iya, betul sekali. Nah, kita mau jalan-jalan ke pasar tradisionalnya Qatar ya. Nah, namanya Souk Waqif. Souk artinya pasar, Waqif artinya berdiri. Jadi kalau pasar tradisional itu kan banyak orang-orangnya yang berdiri nih untuk menawarkan dagangannya seperti itu. Nah, pasar ini termasuk pasar tua ya karena umurnya sekitar 250 tahun. Meskipun saat ini sudah dirombak, sudah dijadikan lebih modern gampangnya gitu. Karena di tiap toko-tokonya juga ada AC. Namun di jalanannya, arsitekturnya, gedung bangunannya, bangunan lama, masih menyerupai kayak pasar tradisional yang dahulu kala kayak gitu. Nah, oke, kita jalan-jalan ya ke pasarnya ya. Ya. Oke, ini adalah patung bentuknya jempol. Kira-kira kenapa ya Karlin ini? Ada patung jempol seperti itu. Bukan kelingking. Good. Jadi ada patung tapi bentuknya jempol aja. Iya, unik aja gitu. Kok bukan kelingking ya kan? Mungkin karena Qatar jempol gitu ya Karlin ya. Oh iya, mungkin kayak gitu. Amin. Indonesia juga harus jempol dong. Oh, luar biasa pasti. Oke. Kita tadi sudah jalan-jalan ke, oh ya ini adik-adik lagi ada yang suka ini ya. Masya Allah, ini Karlin ini dengan buah hatinya ya. Iya. Jadi kita jalan-jalan ke Villaggio. Tadi kan sudah jalan-jalan ke pasar tradisional. Sekarang kita jalan-jalan ke salah satu mall yang ada di Qatar. Oke. Nah, di sini Villaggio ini dibangun diresmikan sekitar tahun 2006. Jadi nggak terlalu lama-lama banget gitu. Waktu Mbak Arlini datang ke sini tahun 2010 sudah ada. Jadi bisa langsung menikmatinya. Nah, kita simak ya adik-adik ya. Mallnya ini juga mungkin kalau adik-adik lihat kok di Arab tapi nggak kayak Arab kayak gitu ya. Iya. Jadi ini nuansa Italia ya Kak Arlini ya. Betul sekali, nuansa Italia. Jadi ada sungainya. Kita juga bisa naik gondola. Nah, perahunya ini namanya gondola. Kalau adik-adik di Venezia atau di Italia kayak gitu bisa naik perahu ya. Nah, kalau di Qatar naiknya di mall.
Wah, Jadi mallnya luar ada biasa. sungainya. Sobat Oke, Migras, kita- kalau ada mall seperti ini di Gresik, pasti betah sekali ya Pak Robi ya. Bisa nggak pulang-pulang. Nanti takut nggak mau pulang ya, Mbak Amel. Iya. Oke, kita simak bareng-bareng ya adik-adik ya. Siap. Stop dulu. Nah, mohon adik-adik jangan coret-coret ya. Iya, Imanda. Ade Imanda. Halo, Ade Imanda. Jangan coret-coret ya. Biar Biar teman-teman yang lain bisa menikmati video dari Kak Arlini. Oke? Sorry, maaf. Iya. Kak Arlini, Iya. kita kurang lebih ada waktu 10 menit lagi. Kemudian kita tanya jawab bersama Sobat Mugras ya. Oh baik, jadi nanti insya Allah nanti setelah video nanti kuisnya saya taruh di belakang aja sekalian ya. Oke, siap. Oke, seperti ini adik-adik. Oke. Nah, tadi setelah kita jalan-jalan ke pasar sama ke mall, kita jalan-jalan ke museum. Ini namanya Museum of Islamic Art. Jadi di sini museum ini menyimpan barang-barang yang sudah masa lalu, kayak sejarah dari kejayaan Islam seperti itu disimpan di sini. Nah, nanti adik-adik bisa simak videonya berikut ini. Nah, di sini menyimpan Al-Quran juga. Jadi Al-Quran zaman-zaman dahulu disimpan. Yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Juga ada gerabah kayak piring, karpet, ornamen-ornamen, dan lain sebagainya. Oke, adik-adik bisa lihat tadi gedung-gedung tadi di sini kita juga bisa melihatnya dari Museum Islamic Art ini. Oke, selanjutnya kalau tadi kita di Museum Islamic Art kita melihat apa namanya
kita lihat dari yang masih masa lalu. Nah, sekarang kita lihat di salah satu museum. Ini museum namanya National of Qatar. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada desert rose atau mawar gurun. Nah, ini nanti menjadi salah satu inspirasi model museum yang baru diresmikan di tahun 2019 kemarin. Nah, ini museumnya enggak yang kuno-kuno, tapi lebih ke modern. Adik-adik bisa simak bangunannya. Siapa tahu nanti menginspirasi Indonesia bisa, wah bikin building apa nih kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Sambil saya cepetin aja ya. Oke, siap. Nah, kalau dari parkiran mau masuk ke museum, kita naik mobil golf. Karena cukup lumayan. Luas sekali ya Kak Aril ini ya? Iya, alhamdulillah. Nah, saat kita mau masuk, kalau yang punya Qatar ID free, tapi kalau misalnya untuk turis atau wisatawan gitu yang nggak punya QID ada bayar. Berapa itu Kak Arin? Masuknya. Nah, kita sudah mulai masuk adik-adik. Bisa dilihat. Jadi museumnya nggak monoton gitu. Ini binatang-binatang yang ada di Qatar. Nah, untuk biaya masuknya, misalnya adik-adik nanti suatu saat pergi ke Qatar, pengen ke museum ini, biayanya 50 real. Atau kalau dirupiahkan sekitar 200.000. Tapi kalau yang kayak Mbak Arli ini kan ada QID. Nah, jadi free. Gratis. Gratis ya Kak Arli ini. Iya. Oke. Itu di bawah laut ya museumnya? Nah, di sini kita bisa melihat sejarah Qatarnya dulu seperti apa, kayak gitu. Qatar waktu kemerdekaannya. Dari batu-batu ada sampai yang bersifat berharga juga ada. Nah, anak-anak paling suka di situ tadi, karena bisa main-main. Ini bukan APD COVID ya, ini buat alat menyelam. Nah. Ya, ada yang anak. Nah, adik-adik kalau misalnya udah di Qatar, terus pengen cari oleh-oleh waktu di museum ini, nah di sini tempat untuk membeli oleh-olehnya. Jadi ini terinspirasi dari kayak gua atasnya tadi. Ini tadi desert rose. Jadi lengkap ya Kak Arli ini ya? Bisa beli oleh-oleh juga. Jadi bisa ini. Oke. Nah, setelah jalan-jalan ke museum nih, di Qatar juga punya peternakan. Ini adik-adik, Mbak Arli ini mau ajak jalan-jalan ke peternakan sapi, bukan peternakan unta ya. Jadi peternakan sapi ini baru sekitar 5 tahun yang lalu, Masya Allah luar biasa. Peternakannya, kan di Qatar ini terkenalnya unta. Sapi kan iya, pasti betul. jarang gitu istilahnya. Sapinya itu diambil dari Australia. 4.000 sapi didatangkan naik pesawat. Luar biasa sekali ya. Sapi-sapi sudah naik pesawat loh Pak Robi. Bu Amel belum pernah. Jadi waktu kalah dulu, sama sapi-sapinya Kak Arli ini. nah, kita simak adik-adik ya.
Oke, seperti apa di Balatna ini? Jadi di Balatna ini ada peternakannya, ada pabriknya, ada tamannya, ada restorannya. Wow, Kita lengkap bisa ya. lihat. Sapi-sapinya dikasih nomor, biar nggak ketukar. Nah, di sini kita bisa lihat saat diambil susunya. Secara modern ya Kak Arlini ya. Iya. Jadi di mix. Ini produk-produknya. Saya sambil cepetin ya. Nah, prosesnya seperti ini dari disedot. Masukin ke lab, baru dicoba, di testing. Pasteurization, aerating, milk filling, final product jadi produknya. Nah, ini kita sudah masuk ke restorannya. Di restoran ini adik-adik bisa pesan makan, misalnya lagi lapar nih, order makanan sekalian di situ, atau mau cari produk-produk Balatna, sekalian mau buat bawa pulang ke rumah, kita bisa beli di situ. Daging-daging juga disediakan. Nah, ini tamannya. Ada permainan-permainan seperti itu. Cuman ada tiketnya. Kalau yang di taman yang ini kita bayar. Kalau tadi yang lihat peternakan, free. Ini namanya lama. Yang kambing lehernya panjang. Oke, kita sudah selesai jalan-jalan ke Balatna, ke peternakan. Kita mau lanjut jalan kemana ya? Oke. Nah, adik-adik yang suka motor GP, ada nggak? Nah, kalau adik-adik suka motor GP, kita bisa ke Lusail Sport, Lusail Circuit. Ke Lusail ini ya, jadi untuk Sport Cup. Lusail International Circuit Qatar. Honda from Ducati from Suzuki. That's the order of the top four. Maverick Vinales is in fifth. Valentino Rossi and Danny Pedrosa still swapping positions as Rossi goes sixth. Perfect to keep the momentum. Oke. Tadi yang suka motor GP suaranya gimana? Berisik ya? Enakan, lebih enak nonton di rumah ya, Dik ya? Jadi kalau lihat dari layar TV lebih bisa enak melihat. Sekarang kita lihat ke World Cup. Persiapan tahun 2022 nanti. Tahun depan. Halo Kak Arlini. Iya. Iya, Kak Arlini mohon maaf ya. Di SD Migras ini tiba-tiba ada satu kendala, tapi alhamdulillah kita masih terkonek dengan Kak Arlini. Kenapa, Mbak? Halo? Tadi mendadak listriknya padam Kak Arlini. Oh, baik. Tapi alhamdulillah sudah nyala. Sudah connect lagi. Oke, kita teruskan Kak Arlini. Oke.
ini yang dekat dengan rumah. Nah, kalau yang ini stadionnya dekat dengan rumahnya Mbak Arlini. Kan bisa belum? Kan udah selesai. Ini udah penutupan. Oh, Qatar Airways. Qatar Airways mati kan? Ngomong doang. Oke, Karlini, luar biasa sekali, Masya Allah. Kita benar-benar serasa di Doha dengan beberapa destinasi yang di sana. Iya, Pak Robi, ya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Karlini. Halo, Karlini, masih bisa dengar Bu Amel? Halo? Oke, halo? Iya, Mbak Amel? Iya, Karlini, ini mungkin banyak sekali pertanyaan dari Sobat Mugres ini pasti. Karena Bu Amel di sini dan Pak Robi pun benar-benar tercengang dengan presentasi dari Kak Arlini, luar biasa sekali. Jadi kita berasa serada di Doha ya, Kak, Pak Robi ya. Oke. Nah, baik. Sobat Mugres pasti, ayo siapa yang ingin langsung bertanya ke Kak Arlini? Nanti akan ada hadiah spesial dari Kak Arlini. Betul Kak Arlini ya? Boleh, atau Mbak Arlini yang tanya juga boleh deh. Boleh. Oke. Nah, ini tadi apa namanya? Sebentar ya. Jadi kalau kata tadi adik-adik tadi lihat ini ya. Nah, ini namanya Oryx. Oryx itu Animal National of Qatar-nya. Digunakan untuk sebagai logo Qatar Airways. Nah, seperti ini mendapatkan penghargaan sebagai internasional terbaik ya di dunia, seperti itu. Dan adik-adik, sebelum kita tanya jawab, mari kita sama-sama berdoa ya. Semoga suatu saat nanti bisa pergi ke Qatar atau ke negara-negara lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Mohon maaf tadi apabila ada yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan sama Bu Arlini tadi. Terutama karena kalian adalah calon pemimpin bangsa. Next, Mbak Arlini tunggu 20-30 tahun yang akan datang, insya Allah jika masih ada usia, ingin adik-adik bisa menjadi pemimpin bangsa yang amanah, yang dicintai sama rakyat. Ya. Amin, Allahumma amin. Terima Sampai kasih, jumpa dan terima kasih. Ma'assalamah. Jadi kalau kita bye, ya gitu, ma'assalamah. Oh iya, ma'assalamah seperti itu ya. Baik, itu tadi presentasi dari Kak Arlini luar biasa Pak Robi. Sekarang giliran dari Sobat Mugres. Yo, siapa yang ingin bertanya langsung kepada Kak Arlini? Bisa raise hand. Safira Davina Putri Arfa. Halo Mbak Safira, selamat sore. Bu, selamat sore juga. Oke, bisa langsung berbincang langsung dengan Kak Arlini nih. Masya Allah, Alhamdulillah senang sekali sudah diajak jalan-jalan keliling Qatar sama Kak Arini. Sekarang Safira mau tanya Kak Arini sudah lama di Qatar. Bagaimana hidup di sana? Suka dukanya? Nah, suka dukanya. Oke. Alhamdulillah Mbak Arlini di Qatar sejak Januari 2010. Jadi kalau saat ini sudah hampir 12 tahun atau 11 tahun lebih. Oke. Nah, untuk Mbak Arlini sendiri, karena dulu setelah menikah, terus di sini jadi Mbak Arlini punya 3 anak. 3 anak semuanya lahir di sini, tumbuh, dan sekolah di sini juga. Yang 2 udah sekolah, yang 1 masih bayi. Jadi kalau apa sih suka dukanya gitu. Jadi kalau apa suka dukanya, sukanya karena kumpul sama keluarga. Jadi apapun itu, mau senang, mau susah, ya dinikmati saja. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, sama aja.
Yang penting satu, kita harus bersyukur karena itu semua adalah nikmat dari Allah. Ya, nanti Dek Safira mau nanti tinggal dimanapun, suatu saat nanti tetap satu harus syukur, pandai bersyukur. Kalau lagi susah ya kita sabar dan menikmati takdir Allah dengan ikhlas. Insya Allah nanti kita bisa menikmati segala sesuatunya. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban Kak Arlini. Bagaimana Mbak Safira? Kalau nggak senangnya apa ya? Kalau dukanya istilahnya kan jauh dari keluarga di Indonesia. Kita nggak bisa silaturahim secara langsung. Kalau mau pulang juga paling setahun sekali. Itu pun paling cuma sebulan di Indonesia. Jadi ada jarak dengan... Sejak pandemi seperti ini, Kak Arlini sudah pulang tahun berapa ya, Kak Arlini? Untuk pandemi ini ya kita menikmatinya di Qatar, Mbak Amel. Karena tahun 2020 Mbak Arlini lagi melahirkan anak yang ketiga. Jadi kalau pulang ke Indonesia terlalu beresiko. Jadi sementara harus sabar dulu di sini ya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk makanan Indonesia kalau kangen ya mau nggak mau harus belajar bikin. Misalnya, kok pengen makan lontong balap atau pengen makan rujak cingur kayak gitu misalnya. Ya belajar bikin sendiri gitu. Selanjutnya Halisa. Oke, selanjutnya ada Mbak Halisa Ataya Kansa. Penanya kedua nih Kak Arlini, silakan. Assalamualaikum Kak Arlini. Waalaikumsalam. Ya, tanya apa sayang? Kak Arlini kan sudah lama di Qatar. Masih lancar bahasa Jawanya gak? Ayo, pengen ngomong apa? Sok lo aku. Tetap ya darah Jawa ya Kak Arlini ya. Insya Allah. Barangkali Mbak Halisa mau ngobrol bahasa Jawa langsung dengan Kak Arlini, silakan. Senengane Yuk, pengen? Ya kabare gitu. Ya kabare adik Halisa. Api-api. Mbak Arini seneng mangan opo? Mbak Arini Bagaimana? mangan opo? Mangan opo? Oh, mau Mbak Arlini soto. Soto buatan sendiri Kak Arlini? Betul. Jadi tadi habis jogging pulang ke rumah langsung masak-masak, terus habis itu ikut kajian ibu-ibu, langsung sholat duhur, lanjut sama adik-adik. Masya Allah, terima kasih. Oke, selanjutnya Kak Arlini, ini ada siapa Pak Robini? Aira. Masya Allah. Yunus Anis. Mana Mbak Aira? Oke, silakan Mbak Aira. Nggak kedengaran. Dinyalakan dulu speakernya Mbak Aira. Arlini di sana suka makan apa? Sukanya makan apa? Ulang lagi Mbak Arlini Aira. masih suka makanan Indonesia. Jadi banyak masak sendiri. Jadi misalnya pengen makan batagor ya bikin batagor. Saat pengen bikin lontong sayur ya bikin lontong sayur. Jadi suka-suka aja. Kalau pas lagi pingin langsung masak. Gitu. Makanan Indonesia mantap ya Kak Arlini ya. Iya. Tidak ada duanya. The best in the world. Versi kita. Selanjutnya Mas Zian kayaknya. Selanjutnya nih Kak Arlini, luar biasa sekali Sobat Mugres. Benar-benar antusias untuk berbincang langsung dengan Pak Robi ya, dengan Kak Arlini. Mas Zian? Halo? Oke. Assalamualaikum Bu Arlini. Saya mau tanya, Waalaikumsalam. apa makanan khas di Qatar? Makanan khas di Qatar. Makanan khasnya Qatar itu apa ya? Jadi ada banyak karena di sini itu kan banyak kayak dari negara-negara Arab yang lain atau dari Egypt dari ini itu banyak. Jadi
kalau misalnya adik-adik pengen makan di Qatar kayak gitu, ada mandi rice, ada Bukhari rice, jadi ada macam-macam kayak gitu nama-namanya. Nah, atau paling biasanya kalau orang Qatari kalau lagi ada acara itu bikin nampan besar, ada nasinya kayak gitu, terus ada untahnya besar kayak gitu di tengah-tengah. Kalau lagi langsung party seperti itu Kak ini? Iya, ada unta. Jadi mereka kalau party seperti itu. Wow. Jadi bukan lagi Jadi unta hidup gitu ya? Langsung tapi udah dimasak, dia disembelih terus dimasak. didatangkan waktu acara seperti itu Kak ini ya? Iya, jadi kalau ada acara seperti itu kadang-kala. Tapi kalau kita beli kayak di restoran-restoran, misalnya kita pengen nasi biryani juga ada. Kalau nasi biryani kan di Indonesia sudah banyak gitu ya, sudah terkenal kayak gitu. Nah, itu juga ada di sini. Ada lagi ya, Dik? Atau Mbak Arlini mau kasih pertanyaan nih buat adik-adik juga? Halo? Masih ada yang mau tanya? Kalau sekarang waktunya Kak Arlini yang kasih pertanyaan kepada Sobat Mugres. Silakan Kak Arlini. Oke. Tadi kita kan lihat, tadi waktu Mbak Arlini ajak jalan-jalan, tadi kita lihat ada stadion-stadion yang nanti akan digunakan pada saat World Cup 2022 tahun depan. Nah, adik-adik tadi ada 8 stadion. Nah, adik-adik bisa sebutkan 3 saja. Siapa tadi yang sudah menyimak dan mencatat nih? Ada yang tahu? Ayo, siapa cepat dia dapat nih, dapat hadiah spesial dari Kak Arlini. Nah, insya Allah hadiahnya. Yang bisa langsung raise hand. Ada Mbak Nara Santika. Halo Mbak Nara. Halo. Ya. Tadi adik Nara sudah menyimak videonya? Sudah. Oke, coba sebutkan 3 saja. Nama stadionnya apa aja? Ahmad bin Ali Stadium. Stadium sepak bola. Iya, stadion sepak bolanya namanya? Ahmad bin Ali. Oke. Education City Stadium. Oke. Satu lagi? Altu Mama Stadium. Masya Allah. Satu lagi Dicatat Mbak ya Nara? Mbak. Betul sekali. Dicatat ya Mbak Amel ya untuk nomor HP-nya berapa nanti biar dibantu isi pulsa dari sini. Alhamdulillah dapat pulsa Mbak Nara. Wah, luar biasa. Alhamdulillah rezekinya Mbak Nara nih. Terima kasih. Nanti dipakai buat belajar ya, Dek. Satu lagi boleh? Mau kasih kuisnya satu lagi boleh? Bagaimana kalau Kak Arlini kasih pertanyaannya untuk Bapak Ibu Guru nih Kak Arlini? Oh, boleh juga nanti Mbak Arlini kasih buat Bapak Ibu Guru juga boleh, nanti biar bisa digunakan untuk ngajar. Kalau adik-adik untuk belajar, kalau untuk Bapak Ibu Guru buat ngajar ya. Ini buat Bapak Ibu Gurunya apa buat adik-adik lagi nih? Buat untuk Bapak Ibu Guru boleh? Oh, Bapak Ibu Guru dulu? Boleh. Baik. Mohon maaf ya Bapak Ibu Guru. Kita buat seru-seruan saja ya. Kalau karena waktu kita kurang lebih 5 menit lagi. Karena waktu Indonesia sudah mau maghrib. Oh baik. Kalau di Qatar kan terkenalnya dengan penghasil minyak dan gas. Untuk Bapak Ibu Guru, minta tolong sebutkan 3 saja nama perusahaan yang di bidang minyak, oil dan gas. Apa? Bapak Ibu Guru SD Mugres, raise hand if you have any. The answer please. Nggak boleh searching ya? Boleh searching nggak Kak Arlini? Boleh. Bapak tidak menyimak pemaparan dari Kak Arlini tadi, Pak Robi. Ayo siapa kira-kira? Biar bisa kenal dengan Qatar. Silahkan. Bapak Ibu Guru.
Siapa yang beruntung dapat hadiah spesial dari Kak nama Arlin ini, Pak perusahaan. Robi? Oh, sudah ada yang raise hand itu, Mbak. Oke. Itu anak-anak. Oh, Bu Ian. Oh iya, alhamdulillah. Silakan Ibu. Qatar Petroleum. Betul. Selanjutnya 3 saja. Oh, 3 ya. Ya. Semangat Karena di Bu Qatar Ian. ada banyak Ibu. Termasuk salah satunya tempat kerjanya Ian suami di mana juga Bu Ian? termasuk. Iya, Bu Ian kemana ya? Halo Bu Ian. Bisa 1 ingat. Bagaimana nih Kak Arlin? Bu Ian menjawab 1. Yang lain ada lagi Oh, yang lain dulu. atau gimana? Bu Windy. Halo Bu Windy. Oh, Bu Zul. Bu Zul bisa dinyalakan speakernya, Bu Zul? Masih termute? Masih mute, Ibu. Bu Zul, Suaranya masih diaktifkan mute. dulu speakernya. Audionya Bu Zul. Oke. Saya tahunya ya cuman itu tadi apa Qatar Petroleum. Yang lainnya enggak tahu. Apa Oh, sama kayak Bu Ian, jawabannya hanya 1. Bagaimana ini Kak Arlin nih? Kak Arlin yang menentukan deh. Oh. Berarti yang Dibagi pertama 2 aja Kak Arlin. Dibagi 2 ya. dibagi 2. Dibagi 2 nih. Atau jawabannya sama nih. Oke. Gimana saya? Dua-duanya gimana? Selain di Doha Qatar itu Bagaimana? termasuk ya Kenapa Ibu? di Doha yang tadi ada banyak kapal-kapal itu. Iya. Itu termasuk kan perusahaan minyak itu. Bukan? Iya. Jadi ada kantornya, salah satu kayak kantornya, office-nya di situ. Jadi kalau di sini khusus untuk pengelolaan atau pabriknya, itu industrinya terpisah dari kotanya, Ibu. Jadi khusus ada industrial city. Jadi di situ kumpul banyak pabrik-pabrik. Nah, jadi kalau untuk hanya office-nya, mungkin untuk kantornya ada di Doha juga ada. Gitu. Wah, oke. Berarti ini tadi hadiahnya untuk 2 ya, Kak Arlini ya, untuk Bu Zul dan untuk Bu Ian. Bagaimana Kak Arlini? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah. Nanti dicatat nomornya Oke ya. aja ya, Mbak. Atau Ambil. kita bagi 2 aja. Dibagi 2 ya. Satu bagi 2. Nah, Oke, siap. Nah, pertanyaan terakhir buat anak-anak boleh ya? Kangen nih sama anak-anak. Boleh. Kangen sama anak-anak. Silakan Bu Kak Arlini, silakan. Oke, tadi adik-adik kita simak ada tadi kita simak ada pabrik susu ya. Di situ ada peternakan sama pabriknya. Nah, namanya apa? Ada Yang masih bisa ingat? langsung apa Pak Robi? Langsung raise hand. Iya. Ada yang sudah raise hand, ada Fardan. Halo Mas Fardan. Assalamualaikum, Kak Arlini. Waalaikumsalam. Namanya Balatna Factory Qatar. Masya Allah, semangat ya dia. Keren Mas Fardan ini. Hebat. Wah, Langsung give pesan applause dulu nomornya nih ya, ke Mbak buat Amel ya. Mas Terima kasih, Fardan dan juga seluruh yang sudah bertanya maupun yang sudah menjawab pertanyaan Kak Arlini. Luar biasa sekali. Bagaimana Kak Arlini?
Masya Allah. Alhamdulillah nanti dimanfaatkan ya Dek ya buat belajar karena sekolahnya masih online sama offline ya. Nah kalau lagi Zoom juga untuk belajar ya. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik Kak Arlini, terima kasih atas waktunya dan juga atas presentasinya ya Pak Robi ya, luar biasa sekali sudah mengajak Bu Amel dan Pak Robi dan juga Sobat Mugras keliling Doha. Kita benar-benar dimanjakan oleh video dari Kak Arlini, luar biasa sekali. Masya Allah, jadi pengen ke sana ya Pak Robi ya. Nah kalau ke sini Kak Amel, sebaiknya bulan-bulan November sampai awal-awal Februari. Karena saat itu lagi winter. Oh gitu, ada saljunya Kak Arlini ya? Tapi nggak ada saljunya. Kalau saya rasakan dari tahun 2010 sampai sekarang, kalau saat winter itu paling dingin waktu di awal-awal tahun 2010 dulu sampai 3 derajat. Nah, tapi kalau misalnya masih bulan-bulan November, Desember kayak gitu paling kayak di Malang. Nah, kayak gitu. Nanti ketika puncaknya baru dingin. Nah, tapi kalau udah musim summer kayak gini nih, dari mulai bulan Juni sampai bulan September kayak gini, terlalu panas. Nggak enak buat jalan-jalan. Ya, siap. Terima kasih banyak Kak Arlini kami ucapkan dari SD Mugras dan juga dari Sobat Mugras ya, Pak Robi ya. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Arlini. Sobat Mugras bisa dada-dada dulu sama Kak Arlini sebelum kita tutup Zoom kita pada hari ini. Ada sesi foto nih. Ada sesi foto nggak? Oh, ada sesi foto. Baik, silahkan. Nah, dinyalakan semua. On kamera. Senyum ya. Baik Kak Arlini, terima kasih banyak karena waktu Indonesia sudah masuk waktu maghrib. Terima kasih atas waktunya ya Pak Robi. Untuk Kak Arlini luar biasa sekali. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Kak Arlini. Sama-sama. Baik, Sobat Mugras, terima kasih juga yang sudah mengikuti Zoom ya Pak Robi ya, Around the World. Hari ini bersama Kak Arlini di Qatar. Kita bertemu di lain kesempatan lagi. Oke Pak Robi, Bu Amel di sini dan juga Pak Robi mau mengucapkan salam. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.